Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nindya Kartika. Di sini saya ingin mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Diskriminasi Terhadap Minoritas. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan apa itu diskriminasi minoritas. Nah, di sini diskriminasi minoritas itu merupakan perlakuan kelompok mayoritas yang menyudutkan kelompok minoritas karena perbedaan suku, ras, agama, jenis kelamin, dan status sosial. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja kelompok minoritas yang ada di Indonesia. Yang pertama itu ada etnis, yang kedua itu ada ras, yang ketiga itu ada disabilitas, yang keempat itu ada agama, dan yang kelima itu lesbian, gay, biseksual, transgender atau yang biasa kita sebut LGBT. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan contoh kasus-kasus yang terjadi pada kelompok minoritas yang ada di Indonesia. Yang pertama itu kasus keluarga selamat yang ditolak tinggal di Bantul pada tanggal 2 April 2019. Jadi kronologinya itu adalah Slamet Juniarto bersama dengan istri dan kedua anaknya yang ditolak mengontrak di Dusun Karet, Desa Pleret, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, karena mereka beragama non-Muslim dan berdasarkan pada aturan dusun setempat, nomor 3 Pokgiat KRT _PLT bulan 9 2015 bahwa pendatang non-muslim tidak diizinkan tinggal di sana. Nah, yang kedua ini juga ada kasus pembakaran gereja di Sulawesi Tengah pada tanggal 28 November 2020. Nah, pembakaran pelayanan gereja hingga berujung aksi diskriminalitas terhadap 4 orang umat Kristen di gereja Bala Keselamatan Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah yang berujung dengan kematian. Selanjutnya di sini saya akan menampilkan contoh surat Pokgiat yang pada kasus Pak Slamet tadi. Nah, di sini tertera suratnya dan bahwa sebenarnya pada dasarnya tidak sah untuk diberlakukan karena surat Pokgiat ini memiliki isi yang sangat bertentangan dengan ketentuan yang terdapat pada pasal 22 Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang memiliki kedudukan lebih tinggi. Terlebih negara Republik Indonesia pada pasal 28E ayat 1 Undang-Undang 1945 telah menjamin hak dasar masyarakatnya untuk dapat bebas beragama. Nah, pada akhirnya pada bulan April 2019 aturan tersebut dicabut. Nah, selanjutnya saya akan membahas apa saja sih hak-hak minoritas yang ada di Indonesia. Hak-hak minoritas ini biasanya berfokus pada beberapa hal, seperti kebebasan untuk mengekspresikan kebudayaannya, hak mereka untuk menggunakan bahasa mereka, hak mereka untuk meyakini dan mempraktikkan agama mereka. Yang selanjutnya itu hak mereka untuk mendapatkan kebebasan berekspresi dan berkumpul. Selanjutnya, dalam deklarasi ini, kelompok minoritas selaku subjek pemangku hak yang diberikan. Yang pertama itu hak untuk menikmati kebudayaan mereka, untuk memeluk dan menjalankan agama mereka sendiri, dan hak untuk menggunakan bahasa mereka sendiri. Itu tertera pada pasal 2 ayat 1. Yang kedua itu hak untuk berpartisipasi aktif dalam kebudayaan, agama, sosial, ekonomi, publik secara efektif. Itu ada di pasal 2 ayat 2. Yang ketiga itu hak untuk berpartisipasi secara efektif dalam keputusan-keputusan
pada tingkat nasional dan regional itu ada di pasal 2 ayat 3. Yang keempat itu hak untuk mendirikan dan memelihara hubungan bebas dan damai dengan anggota lain dari kelompok mereka, dengan orang yang termasuk kaum minoritas lainnya, dengan penduduk dari negara lain itu ada di pasal 2 ayat 5. Dan yang kelima itu kebebasan untuk melaksanakan hak mereka secara perorangan maupun dalam komunikasi dengan anggota-anggota lain, kelompok mereka tanpa diskriminasi. Itu tertera di pasal 3. Selanjutnya di sini saya akan membahas perlindungan hukum terhadap kelompok minoritas yang ada di Indonesia. Yaitu sudah diatur dalam Pasar 28D dan Pasar 28I Undang-Undang Dasar 1945, serta tercantum dalam Pasal 3 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Jadi, setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi. Baik, segitu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.